pelanggaran berbentuk pemalsuan cukai atau memproduksi rokok ilegal. Ada sanksi yang menjerat pelaku pemalsuan cukai rokok atau memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal. Beberapa sanksi diantaranya: 1. Pita cukai palsu, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Pita cukai bekas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Pita cukai berbeda, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Pasal 29 ayat 2A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 4. Tanpa pita cukai atau polas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf C nomor 38 tahun 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang ada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo untuk berbincang tentang peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu, saya sudah bersama Bapak Joni Widarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Joni ya? Alhamdulillah, selalu baik. Ya Pak Joni, untuk saat ini kita akan berbincang mengenai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo. Sampai saat ini bagaimana nih Pak Joni? Jadi rokok ilegal itu mau nggak mau lah harus diakui bahwasanya selalu berkembang di masyarakat, apalagi di zaman yang krisis semacam ini semakin semakin berkembang karena memang usaha masyarakat semakin terbatas, dunia usaha semakin melemah, sehingga hal-hal yang berbau ilegal yang menjanjikan keuntungan mereka akan berusaha untuk menerobosnya ke situ, sehingga kita harus antisipasi, harus kita tegakkan, harus kita operasi untuk bisa perlahanan kita berantas itu Pak. Bagaimana pemberantasannya selama ini Pak dari Satpol PP? Jadi Satpol PP ini beberapa saat memang tidak diadakan sosialisasi dalam arti in class. Ini segera, ini yang paling penting, kita akan mencoba mengedukasi dan sinergi kepada para pemerhati dan para yang punya tanggung jawab lah untuk bisa bersama-sama memberantas rokok ilegal. Khususnya ini para ASN yang di kecamatan seperti Kasitrantip. Ini kan mereka di wilayah. Kemudian lurah yang punya wilayah. Ini insya Allah waktu dekat lah ini segera kita edukasi. Kita ngundang dari Bea Cukai dan dari APH yang kita sinergitas, intinya bahwasanya mereka kita edukasi lah, kita bekali, kita sinergitas untuk memberantas bersama-sama sehingga nantinya program ini biar efektif. Ini perlahan-lahan Pak, ini kita akan memperluas lah cakupan daripada orang-orang yang berkompeten dan punya atensi untuk ikut bersinergi memberantas rokok ilegal ini, termasuk mungkin BPD, RT, tokoh-tokoh pemuda Karang Taruna. Ini di 3 bulan terakhir sisa ini pasti akan kita kebut supaya nantinya betul-betul efektif. Selain operasi pasar, pasti kita akan melakukan operasi pasar lah. Sekali lagi, ini memang potensinya ke depan tuh semakin tanda kutip kuning Pak. Kalau kita biarkan masih berkembang. Jangankan di lingkungan masyarakat, di lingkungan kantor sini saya masih melihat lah. Ada beberapa teman yang saya produk-produk rokok rumahan yang notabene mereka tidak memakai cukai. Ya kita ingatkan lah. Tapi nanti pada saatnya pasti ada operasi. Pasti kita kan tahu Pak. Saya terus terang juga orang luar, orang lapangan, orang warungan, sehingga ya tahu lah bagaimana usaha-usaha mandiri rokok yang tidak berizin dan tidak bercukai inilah. Ini nanti dengan metode inilah mudah-mudahan bisa letakkan apa seragam. Jadi diawali dengan edukasi ya Pak, ya, betul. Ke beberapa pilar gitu, termasuk nanti juga ada operasi pasar gitu ya, di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Itu untuk tindakannya sendiri nanti seperti apa Pak? Ada sanksi yang menunggu jika melakukan pelanggaran berbentuk pemalsuan cukai atau memproduksi rokok ilegal.
Ada sanksi yang menjerat pelaku pemalsuan cukai rokok atau memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal. Beberapa sanksi diantaranya: 1. Pita cukai palsu, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Pita cukai bekas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Pita cukai berbeda, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Pasal 29 ayat 2A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 4. Tanpa pita cukai atau polas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf C nomor 38 tahun 2007. Jadi operasi pasar itu pertama kita bangun dulu sekali lagi edukasi, Pak. Nanti setiap seluruh kasih transtip di setiap kecamatan pasti kita edukasi, kita beri bekal, kita beri ilmu, kita beri pemahaman terkait materi daripada kegiatan ini, sehingga nantinya ini operasi di pasar itu kita mesti sinergi dengan teman-teman di kecamatan, misalnya di Pulung yang cukup ramai, kemudian di Jambo, di Badekan, Balok. Ini kita libatkan mereka, Pak. Mereka biar memetakan dulu, mereka biar investigasi dulu lah, sehingga nantinya biar operasi itu efektif. Oleh sebab itu perlunya, Pak, seluruh elemen yang punya atensi, yang punya kewenangan, yang punya kemampuan, punya kapabilitas dan atensi itu kita sinergitas. Karena sekali lagi Satpol PP kan sangat sedikit sekali, berapa jumlahnya? Ya. Cakupan kita 1.400 km persegi. Luas wilayahnya 21 kecamatan yang notabene juga ramai, sehingga nggak mungkin kita akan bekerja sendiri, nggak mungkin. Oleh itu yang paling penting kita bangun sinergitas. Tapi sinergitas akan efektif kalau mereka dibekali daripada materi yang mau kita sinergikan itu. Baik. Nah, untuk langkah pertama, masyarakat juga perlu tahu sebenarnya ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa, Pak? Rokok ilegal jelas, Pak, bahwasanya ada 3 tipe ya. Cukai itu ada yang palsu, cukai bekas, kemudian tanpa cukai. Sehingga ini yang nanti menjadi materi daripada teman-teman yang punya atensi dan punya kapasitas, seperti sekali lagi transtip di kecamatan, mungkin lurah, mungkin RT RW, Karang Taruna. Nah, itu semua kita gandeng, Pak, biar paham dulu, Pak, sehingga ngerti, sehingga mengenali, sehingga sedikit udah langsung kelihatan dulu, Pak. Baik, dengan demikian ini perlu, Pak, nanti langkah awal ini insya Allah minggu depan mudah-mudahan di Gedung Korpri kita undang yang minimal 150 orang. Kita ngundang dari Bea Cukai, dari APH, kemarin sudah ketemu APH, sehingga nantinya ini langkah-langkah awal dulu, Pak, sebelum operasi. Jadi menyiapkan piranti-piranti dan sarana prasarananya supaya benar-benar efektif. Dapat masukan dari masing-masing kecamatan, sehingga nanti kita petakan sesuai dengan masukan dari kecamatan. Karena kasih transtip masih juga sebagai Pak, sebagai kepanjangan tangan kita yang mereka dalam dana DBHJHT ini mereka diberi honor untuk investigasi di lapangan masing-masing, Pak. Bulanan mereka, sehingga mereka wajib untuk laporan. Mereka melakukan semacam pengamatan intelijensi di wilayah, sehingga nantinya dari data-data itulah kita biar efektif untuk mengambil langkah-langkah. Kalau masyarakat sendiri diberikan kesempatan untuk bergabung dengan tim Satpol PP atau bagaimana, Pak? Kan karena wilayah Ponorogo sangat luas sekali ya, sampai pegunungan begitu, itu bagaimana, Pak? Misalnya melibatkan laporan dari masyarakat atau bagaimana? Ya nanti dimungkinkan, kalau dimungkinkan insya Allah bisa itu. Nanti kita gandeng seluruh LSM, seluruh Karang Taruna kita undang, sehingga nantinya biar cakupan daripada informasi itu bisa meluas, Pak. Dibikin hotline dan seterusnya, sehingga nantinya sekali lagi yang paling penting kami akan mengedukasi lah dari seluruh elemen yang punya kepentingan, punya atensi, punya kemampuan untuk bisa kita bangkitkan lah, sehingga nantinya secara luas bersama-sama kita bisa memberantas rokok ilegal. Kalau rokok ilegal sendiri sebenarnya itu kebanyakan produksi dari lokal apa dari luar kota, Pak, yang masuk ke Ponorogo ini? Ya lokal juga banyak, luar kabupaten juga banyak, Pak.
Saat dulu kan mantan camat, mantan lurah, sehingga ngerti perangkat desa siapa yang menyorong, paham sekali saya. Ini nanti kita beri pemahaman dulu lah. Kita beri pemahaman, kalau perlu kita undang lah jadi materi dari pemahaman ini, sehingga nantinya mereka biar sadar untuk segera ngurus cukainya. Baik, tapi nanti setelah edukasi berlangsung gitu Pak, nanti tahapan-tahapan penindakannya bagaimana? Mungkin sanksinya berupa apa begitu Pak? Jadi nanti kan tim Pak, dari bea cukai dan seterusnya kan ada timnya, ada PPNS-nya, sehingga nantinya di situ mesti ada semacam standar tertentu yang mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada tahapan, ada sanksi apa-apa, itu yang merumuskan adalah tim. Nanti kan tim itu gabungan, tidak dari Satpol PP, tapi dari bea cukai yang paling urgent. Mereka kan punya penyidik dari sana, sehingga nanti biar dia yang merumuskan secara prinsip, kita yang membackup secara personil maupun sarana prasarana. Ada sanksi yang menunggu jika melakukan pelanggaran berbentuk pemalsuan cukai atau memproduksi rokok ilegal. Ada sanksi yang menjerat pelaku pemalsuan cukai rokok atau memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal. Beberapa sanksi diantaranya: 1. Pita cukai palsu, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Pita cukai bekas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Pita cukai berbeda, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Pasal 29 ayat 2A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 4. Tanpa pita cukai atau polas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf C Nomor 38 Tahun 2007. Terakhir Pak, ini mungkin pesan buat masyarakat atau mungkin warung yang punya warung atau yang di pasar terkait dengan peredaran rokok ilegal, bagaimana Pak, bisa disampaikan ke masyarakat? Jadi yang paling penting Pak, dari seluruh masyarakat, khususnya dari media dan dari pengusaha-pengusaha UMKM, ketertiban, ketaatan perda itu bukan tanggung jawab Satpol PP, nggak akan jalan. Semua harus bertanggung jawab, semua harus berkontribusi, semua harus berpartisipasi. Ini yang penting kita bangkitkan Pak, sehingga dengan demikian ini para pelaku usaha warung, ya pemilik usaha-usaha rumahan rokok, ayolah kita sama-sama bergabung, sama-sama sinergi, kita bangun kebersamaan dengan ketaatan peraturan perundang-undangan, bayar pajak, bayar cukai. Penting Pak, karena untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan kita bersama, biar kita hidup bermasyarakat, berusaha ini nyaman, tenang, nggak ada lagi ketakutan dan seterusnya. Oleh sebab itu yang paling penting itu mengedukasi para pelaku, para pemilik warung, dan para yang punya kepentingan atau punya atensi di situ. Itu yang terpenting. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Joni Widarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo terkait dengan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Ponorogo. Terima kasih kebersamaannya pemirsa. Saya Hendri dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo pamit. Atas nama kerabat kerja JKTV mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sanksi yang menunggu jika melakukan pelanggaran berbentuk pemalsuan cukai atau memproduksi rokok ilegal. Ada sanksi yang menjerat pelaku pemalsuan cukai rokok atau memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal. Beberapa sanksi diantaranya: 1. Pita cukai palsu, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 2. Pita cukai bekas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 3. Pita cukai berbeda,
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dilunasi. Pasal 29 ayat 2A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 4. Tanpa pita cukai atau polas, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf C nomor 38 tahun 2007.